Hai semuanya, di video kali ini kami akan membahas kondisi ekonomi di lingkungan bisnis. Adapun saya Esti Muriawati sebagai moderator dan sebagai penyaji pertama, Heri Walmen sebagai penyaji kedua, Lenika Hutapea sebagai penyaji ketiga, dan Rinaldo Parningotan Sinaga dan Nanda Andlin sebagai penyaji keempat. Baiklah, pertama kali yang saya bahas ialah apa sih pengertian kondisi ekonomi di lingkungan bisnis? Lingkungan ekonomi bisnis merupakan suatu situasi dan kondisi ruang, waktu, langsung, realitas yang berkaitan dengan urusan pemenuhan kebutuhan dengan satuan moneter untuk menjalankan usaha baik profit maupun non-profit. Dan yang lainnya adalah kategori kondisi ekonomi di lingkungan bisnis. Adapun kategori di lingkungan ekonomi bisnis meliputi lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama yang saya akan bahas adalah lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan atau strength perusahaan dan kelemahan atau weakness dari perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari A. Tenaga kerja atau man, dan yang B. Modal atau money, C. Material bahan baku atau material, D. Perlengkapan atau perlengkapan produksi, dan yang terakhir adalah metode atau metode. 2. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah sesuatu yang berada di luar batas organisasi dan mempengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari lingkungan bisnis eksternal mikro dan lingkungan bisnis eksternal makro. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah faktor-faktor lingkungan yang paling dekat dan mempengaruhi secara langsung dan cukup kuat kepada perusahaan dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang mempengaruhi kemampuan dan melayani pelanggan. Adapun faktor-faktor dalam lingkungan eksternal mikro ialah 1. Konsumen dan pelanggan, 2. Pemasok atau supplier, 3. Perantaraan pemasaran, 4. Pesaing atau competitors, 5. Kreditor, 6. Pemerintah, 7. Organisasi kerja, 8. Organisasi pembela kepentingan umum, dan yang terakhir adalah masyarakat lokal. Baik, saya akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro adalah faktor-faktor lingkungan yang paling dekat dan berpengaruh secara langsung dan cukup kuat kepada perusahaan dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang mempengaruhi kemampuan dalam melayani pelanggan. Adapun faktor-faktor dalam lingkungan eksternal makro adalah yang pertama, lingkungan perekonomian, kedua, lingkungan teknologi dan informasi, ketiga, lingkungan hukum dan politik, keempat, lingkungan sosial dan budaya, kelima, lingkungan global, keenam, lingkungan demografis, ketujuh, lingkungan alam. Di sini kami memaparkan contoh kasus, yaitu kondisi ekonomi di masa pandemi COVID-19. Indonesia dihadapkan dengan banyak persoalan dalam aspek ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi Indonesia nampak memprihatinkan. Ekonomi secara global 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi 1930, bukan lagi seperti tahun 2008 atau 1998. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri, berbagai sektor harus terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasi karena kondisi tidak memungkinkan. Kondisi perekonomian di Indonesia dan upaya pemulihannya saat ini menjadi fokus baru dalam upaya penanganan tren ekonomi ini menjadi topik kajian ekonomi dalam pandemi, asas ekonomi, dan langkah pemulihan. Dalam Perekonomian Studi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Muhammad Sarwani SEMM selaku pembicaraan menjalankan adanya dampak pemutusan hubungan kerja PHK
dalam jumlah yang besar. Sebagai bagian dari krisis ekonomi PHK sendiri, sudah pasti Kementerian Ketenagakerjaan sendiri melaporkan ada 2,9 juta karyawan yang di PHK atau per Mei 2020. Sedangkan Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia justru lebih tinggi, ada 6,4 juta karyawan jelasnya. Tidak hanya PHK secara massal, dari bagian pemilik usaha sendiri juga mendapati kerugian selain PHK. Permintaan supply produksi tersendat, kemudian usaha-usaha jadi gulung tikar, yaitu sudah pasti seperti yang kita sering lihat embuhnya. Beberapa perkiraan pelemahan ekonomi akibat pandemi diantaranya adalah penurunan angka perekonomian Indonesia dalam beberapa kuartal. Pada kuartal 2 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 3,8%, lalu pada kuartal ketiga diperkirakan akan menurun sebesar 1,6%. Jadi, kalau berturut-turut minus, Indonesia sudah masuk resesi, tutur wartawan sekaligus dosen manajemen itu. Dalam menghadapi pelemahan terhadap ekonomi, diperlukan langkah antisipasi ke depan. Pemerintah tidak bisa tinggal diam atau stagnan dalam mengambil langkah. Pelemahan ini bisa Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kalau ada yang saya mau diungkapkan, ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything.